Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi kami terhadap UMKM Kerupuk Kulit Ebes. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri, Lita Amelia Pojia, dan rekan-rekan saya yaitu Dio Dwi Septian, Irma Irvani, Lira Priyanti, Muhammad Rafa Altarik, Tasya Aulia Zain, dan Yunisa Fuan Maharani. Di sini kita akan mengetahui apa itu kerupuk kulit ebes, visi misinya bagaimana, produksinya seperti apa, dan inovasi dari kami untuk UMKM kerupuk kulit ebes itu apa. Mari saksikan hasil observasi kami. Profil dan tujuan. Profil kerupuk kulit ebes. Tahun berdiri 2009. Alamat Perumahan Bintang Alam, Blok W4, nomor 13, RT 34 RW 11 Desa Teluk Jambe. Tujuannya untuk mengenalkan kerupuk kulit ebes sebagai produk lokal atau khas Karawang dan untuk mengetahui metode pemasaran yang dilakukan serta inovasi yang diterapkan untuk mengembangkan usaha tersebut. Untuk visi dan misi kerupuk kulit ebes yaitu untuk visinya menjadikan usaha kerupuk kulit yang berkualitas, terpercaya dan dikenal luas oleh masyarakat dengan tetap menjaga cita rasa khas serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Untuk misinya yaitu menjaga dan menguatkan kualitas produk kerupuk kulit, memberikan pelayanan terbaik untuk kepuasan pelanggan, mengembangkan pemasaran secara lebih luas termasuk melalui media digital, menciptakan inovasi dalam packaging dan brand lokal, membuka dan mempertahankan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Kerupuk kulit ebes merupakan produk makanan ringan yang berbahan dasar dari kulit sapi yang kemudian diolah menjadi kerupuk yang memiliki rasa yang khas, tekstur yang renyah, cita rasa yang gurih. Lalu proses pembuatannya sendiri itu pertama itu adalah pembersihan kulit, kemudian perebusan, dan lalu pengeringan hingga penggorengan sehingga menghasilkan kerupuk kulit yang berkualitas dan memiliki cita rasa yang khas. Selain itu, kerupuk kulit juga makanan yang disukai oleh masyarakat, diminati oleh masyarakat itu karena cocok untuk dijadikan camilan maupun pendamping makanan seperti bakso, mie ayam, dan soto. Nah, keunggulan dari kerupuk kulit ebes ini itu terletak pada kerenyahannya dan bahan baku yang berkualitas. Selain itu, produk ini juga memiliki banyak varian rasa seperti original, pedas, balado, dan lainnya, sehingga dapat menarik minat dari konsumen. Kemasan produk ini juga dibuat begitu praktis dan menarik agar mudah dipasarkan baik secara online maupun langsung secara offline. Proses produksi yang ada tahap pertama yaitu persiapan bahan baku. Bahan baku kerupuk mentah disiapkan dan diukur beratnya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dalam produksi. Kemudian diurutkan berdasarkan jenis ukuran dan kualitas agar hasil gorengan terlihat seragam. Sebelum digoreng, kerupuk dijemur hingga kadar airnya berkurang sehingga bisa mengembang dengan baik dan menghasilkan tekstur yang renyah. Tahap kedua, pemanasan minyak goreng. Minyak goreng dipanaskan dalam wajan besar yang diletakkan di atas kompor dengan api yang dinyalakan sedang hingga besar. Suhu minyak yang sesuai dengan sangat penting agar mendapatkan kerupuk yang mengembang dengan baik, sempurna, dan berwarna. Kemasan minyak dipastikan cukup agar kerupuk bisa terendam seluruhnya saat proses penggorengan berlangsung. Tahap ketiga, proses penggorengan. Bahan mentah dimasukkan perlahan-lahan ke dalam minyak yang sudah panas. Selama proses penggorengan dan kerupuk diaduk terus-menerus menggunakan spatula agar terhindar dari gosong dan tetap renyah. Kerupuk yang sudah matang ditandai dengan kuning kemasan dan tekstur mengembang. Tahap ketiga yaitu pengirisan.
Kerupuk yang sudah matang diambil dari wajan menggunakan sutil berlubang atau saringan, kemudian disimpan dalam wadah periris berbentuk keranjang. Proses penirisan ini berarti agar minyak yang masih melekat agar kerupuk tidak terlalu lembek. Yang terakhir yaitu proses jadi atau udah jadilah. Setelah digoreng, kerupuk ditempatkan di keranjang perintis besar untuk didinginkan. Proses pendinginan saat penting dilakukan agar kerupuk tetap renyah dan tidak lembek saat disajikan di kemasan. Oke, untuk pemasarannya sendiri, UMKM ini menggunakan metode pemasaran word of mouth ya. Nah, untuk targetnya, UMKM ini menargetkan perusahaan-perusahaan besar dan juga toko oleh-oleh lokal. Nah, seperti sekarang ini UMKM ini sudah bekerja sama dengan salah satu perusahaan yaitu Toyota. Nah, UMKM ini tidak menargetkan untuk menaruh barangnya di warung-warung kecil ya, karena dinilai tidak efektif. Nah, maka dari itu rencana inovasi dari kami akan melakukan digitalisasi ya melalui marketplace Shopee dan juga TikTok Shop. Nah, untuk alasannya sendiri karena e-commerce itu dinilai lebih efektif ya, karena secara dia bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian sekarang kita masuk ke HPP-nya ya. Dimulai dari bahan baku utama terdapat kerupuk kulit, kapur sirih, garam kasar, kemudian juga ada bumbu dan rempah, ada bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, garam halus dan penyedap rasa. Juga minyak dan gas ya. Jadi total seluruhnya itu 316.000. Kemudian juga di sini ada kemasan dan label, biaya operasional dengan total 85.000. Jadi total biaya produksinya, biaya bahan baku dan biaya operasional di total menjadi 401.000. Kemudian ada HPP per kg ya, per kilogram. Jadi total biaya produksi dibagi jumlah hasil produksi yaitu sebesar 41.000 dibagi 5 kg sama dengan 80.000 per kilogram, 80.200. Kemudian juga HPP per kemasan ya. Per kemasan itu seberat 250 gram yaitu 80.200 dibagi 0,25 sama dengan 20.050 rupiah per bungkus. Jadi hasil HPP kerupuk kulit yaitu 80.000 per kilogram dan 20.000 per bungkus. Seperti itu. Baik, cukup sekian pemaparan hasil observasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun pemaparan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.